Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali ke mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga salam sehat selalu. Baik, untuk pertemuan pada kali ini, pertemuan 14, kita akan membahas dua topik. Pertama yaitu tentang penulisan atau pengutipan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang kedua mengenai penulisan artikel lepas ya. Pada pertemuan sebelumnya minggu kemarin ya, pertemuan ke-13, saya sempat menunjukkan buku yang menarik ini berbahasa Indonesia dengan logis dan gembira yang ditulis oleh Iqbal Aji Daryono. Dan di situ ada banyak hal yang sesungguhnya itu sesuai atau bersinambungan atau bertepatan, berkesesuaian dengan konteks penulisan anak-anak muda terutama hari ini di media sosial ya. Bahasa Indonesia saya kira juga begitu, perlu penyesuaian-penyesuaian. Nah, ada satu tambahan materi yaitu menulis artikel lepas. Nah, artikel lepas ini lebih cair ya, nanti akan kita pelajari, kita lihat bareng-bareng dan mungkin akan menjadi UAS ya, tugas dari teman-teman tugas proyek, yaitu penulisan artikel lepas nanti sebagai penguatan dari penulisan artikel yang sudah kita pelajari minggu lalu. Tapi dua materi hari ini itu terpisah sesungguhnya ya. Satu adalah penulisan artikel lepas dan yang pertama nanti yang akan saya sampaikan adalah tentang penulisan atau pengutipan dalam sebuah penulisan karya tulis. Nah, saya akan share screen lebih dahulu tentang teknik pengutipan ya. Oke, teknik pengutipan ini, pengutipan itu apa? Pengutipan itu ya kalau kita sering melihat itu sitasi ya, sitasi. Yaitu pengambil alihan satu kalimat atau lebih. Kalau satu kata enggak ya, satu kalimat minimal. Kalau satu kata ngapain? Harus dikutip ya. Pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen ya, argumen tulisan kita. Nah, kalau kita perhatikan jenis kutipan yang umum dan lazim dipakai dalam bahasa Indonesia itu ada kutipan langsung dan tak langsung. Yang langsung itu panjang, biasanya langsung copy paste, tetapi ada yang juga nggak terlalu panjang alias pendek ya, pendek biasanya sih hanya satu kalimat kalau yang pendek itu, atau dua kalimat saja. Biasanya yang panjang ya itu satu paragraf itu dan lebih. Nah, yang tidak langsung bagaimana? Tidak langsung itu ya biasanya ya, yang kutipan tidak langsung panjang dan kutipan tidak langsung yang tidak panjang atau pendek. Nah, ini salah ketik ini ya. Baik, kita lanjut untuk kutipan langsung. Kutipan langsung itu pernyataan yang ditulis dalam susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Iya, kayak tadi ya, langsung copy paste. Kemudian menghindari yang terlalu panjang atau terlalu banyak ya. Jumlah ya dibatasi 30% lah dari semua kutipan, kira-kira begitu. Kemudian penggunaannya apa untuk kutipan langsung? Kutipan langsung itu biasanya untuk mempertahankan keaslian atau otentisitas dari pernyataan yang kita kutip. Misalnya ini ada rumus, peraturan hukum, peribahasa, sajak, landasan pikiran, pernyataan ilmiah, dan juga yang paling sering itu ayat-ayat dari kitab suci, itu juga paling sering ya. Kutipan langsung panjang itu ya 40 kata atau lebih ya, dari 4 baris, lebih dari 4 baris itu sudah panjang ya sebetulnya kalau menurut ini yang sesuai dengan konteks bahasa Indonesia. Nah,
Penulisan kutipan langsung panjang itu ada 5 kriteria. Teks diketik dalam spasi tunggal, yaitu caranya ya. Kemudian teks dikutip ditempatkan pada tempat tersendiri. Kemudian pengetikan dibuat menjorok ke dalam dari teks dengan ketentuan dimulai pada ketukan kelima dari garis. Ketukan itu spasi. Spasinya itu di klik 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 sampai kelima gitu. Tidak diapit tanda petik ya, biasanya gitu. Kemudian penulisan sumber itu wajib ya. Contoh ini. Nah, sebuah teori ya, argumentasi dari Paul Ricoeur. Paul Ricoeur itu mengatakan nah bla bla bla. It is in the artwork ya, it is in the artwork atau the work of interpretation. Nah, ini saya salah baca Inggrisnya ya. Yang jelas seperti ini ya. Paul Ricoeur mengatakan bla 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 bla, seperti yang sudah di sini kita lihat itu model atau contoh dari pengutipan ketika kita menulis. Nah, ini kan kasusnya kenapa kok bahasa Inggris? It is in the work of interpretation that is philosophy bla 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 bla. Karena ini ingin menampilkan aslinya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menerjemahkan, itu bisa dikasih di bawahnya terjemahan kita sendiri ya. Nah, contoh kutipan langsung pendek. Nah, ini di dalam body tulisan. Kalau tadi itu tersendiri karena lebih dari tiga baris ya. Kalau di dalam body itu 3 baris saja maksimal seperti ini. Kalau lebih dari 3 baris sudah langsung seperti tadi aja. Nah, langsung disendirikan seperti ini ya. Nah, contoh kutipan langsung pendek seperti ini mengenai pemakaian bahasa logika senada dengan pernyataan yang berbunyi pemakaian alat bahasa seperti bla 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 oleh Wicoyo misalnya gitu. Dan jangan lupa ada tahun buku atau tulisan terbit dan halaman ya. Bagaimana kutipan tidak langsung panjang? Kutipan tidak langsung panjang ya berdasarkan sumber lain tapi dimodifikasi. Nah, itu paraphrase biasanya namanya ya, parafrase. Penulisan kutipan tidak langsung panjang sebaiknya disingkat dan merupakan pokok-pokok pikiran. Iya, ambil pokok-pokoknya saja ya. Penulisan kutipan tidak langsung panjang itu bagaimana? Menuliskan sumber kutipannya di awal atau akhir kutipan. Itu harus ya, tetap sumber itu penting sekali, jangan sampai tidak dikasih sumber. Kemudian penulisan kutipan integral dalam teks, tidak diberi tanda petik, karena ini parafrase, kita yang membuat kalimat berdasarkan ide orang lain, kira-kira begitu. Nah, ketentuan spasi dan margin sama dengan teks, penulisan sumber kutipan nama, tahun, dan halaman. Usahakan ada halamannya, tahun pasti dan namanya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh, ini sudah mengalami parafrase atau paraphrase dalam bahasa Inggris ya. Wujud penalaran ilmiah dalam pelaksanaannya sesuai dengan buah pikiran Sartre dan Peirce. Ini tokoh ya sastra ya, yang menyatakan bahwa penalaran induktif merupakan proses penalaran untuk menarik suatu prinsip bla 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 bla. Nah, ini yang bawah ini ya. Penalaran induktif mungkin merupakan generalisasi proses penalaran berdasarkan pengamatan atas jumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu untuk menarik simpulan bla bla bla. Nah, ini maksudnya adalah pendapat yang dikutip, yang diambil dari Sartre dan Peirce ya. Ini tetap dalam body kalimat, body paragraf yang kita gunakan, tetapi di sini kita bisa melihat karena bukan kutipan langsung, ini merupakan bahasa kita sendiri yang idenya kita ambil dari Sartre dan Peirce. Gitu kira-kira ya. Contoh kutipan tidak langsung pendek. Nah, sumber kutipan ditulis oleh satu pengarang misalnya ini ya. Kasirer bla 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 itu ada tahun, kemudian halamannya, membedakan tanda dengan simbol karena keduanya dianggap berada pada bidang pembahasan yang berbeda. Kemudian sumber kutipan ditulis oleh 2 orang misalnya Boglan dan Bicken dalam kemudian tahun kalau ada halamannya, jangan lupa. Seperti itu ya. Kalau kutipan ditulis lebih dari 2 orang ya ditulis aja ya. Esten dan kawan-kawan misalnya begitu ya.
dan misalnya Alan JR dalam Budi Santoso kalau misalnya itu dikutip dari sumber kutipan lain. Ini dalam bahasa Indonesia. Kalau kita pakai reference manager seperti ABA, MLA, IEEE misalnya, itu otomatis. Jadi nggak perlu capek-capek seperti ini, tetapi membuat kutipannya itu ya nggak otomatis ya, kecuali Anda sudah menaruh dalam reference manager tadi. Dari banyak sumber bagaimana? Nah ini contohnya Brown dan Yule, Samsuri dan seterusnya itu model pertama. Model kedua dilihat itu yang paling bawah, Bogdan dan Tyler. Kemudian titik koma ya, titik koma, titik atas koma bawah, Faisal, titik koma lagi, Mills dan Huberman. Ini paling banyak dikutip ya biasanya, dan seterusnya. Itu contohnya ya, mudah sekali, tidak perlu repot ya. Nah sekarang ini yang ingin saya tekankan ya, kalau tadi kutipan sudah selesai ya, dan mudah sekali nulis kutipan itu. Artikel lepas. Nah, ini perlu keterampilan sendiri ya, melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan, kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau tugas dari pertemuan sebelumnya itu mengamati ya, mengamati, kali ini ya kita nantinya akan ya berlatih menulis artikel lepas ya. Ini juga sekaligus latihan pendek, latihan pengantar Anda sebelum menulis skripsi dan juga karya ilmiah yang lain. Oke, artikel lepas. Artikel lepas merupakan jenis artikel yang ditulis untuk menyampaikan sebuah informasi ya. Ini biasanya ditulis untuk apa? Ada macam-macam ya. Untuk informasi, untuk kemudian persuasi, meyakinkan pembaca, iklan biasanya, untuk narasi tertentu, opini, pandangan ya, atau juga hal-hal lain, misalnya tata cara memasak ya, itu dan itu sebagai guidance atau panduan, itu juga bisa disebut artikel lepas. Nah, beda dengan karya ilmiah memang ya, gaya bahasa artikel lepas itu menyesuaikan dengan target pembaca ya, tidak kaku-kaku. Misalnya Anda menulis panduan memasak ya, jangan kemudian ditulis seperti karya ilmiah ya, menurut bla bla bla, wah kepanjangan, langsung aja to the point dengan bahasa yang mudah dipahami oleh emak-emak. Nah, panjang penulisan biasanya ya sesuai dengan kebutuhan ya, 2 paragraf itu cukup kalau itu memungkinkan, tapi paling tidak ya 4 paragraf biasanya, 4 sampai 15 lah kira-kira. Nah, kalau kita lihat ya contoh artikel lepas ya, berita online, berita Instagram ya, yang ditulis di bawah itu ya caption atau di bawah tampilan gambarnya, kemudian ya tata cara memasak tadi ya, cerita perjalanan dan seterusnya, banyak sekali ya contohnya. Nah, cara menulis bagaimana? Nah, ini untuk mulai menulis artikel lepas itu kita belanja dulu atau riset tentang topik yang akan kita tulis ya. Ya, menemukan ide, belanja itu ya kita langsung menemukan ide-ide berdasarkan minat kita. Misalnya cara belanjanya gimana, kita punya ide tertentu, nah langsung kita cari aja di Google atau di sumber-sumber lain ya, mesin pencari lainnya ya, atau koran dan seterusnya. Nah, setelah menemukan beberapa gagasan, ide yang kita temukan atau kita minati, itu kita membuat draft atau outline artikel ya, bukan draft ya, outline khususnya ya. Lalu menentukan tone-nya, tone bahasa, maksudnya itu apa, ini nanti kita sampaikan ke siapa, oh ini pembacanya mungkin adalah teman-teman sendiri ya, sudah, tone-nya sesuaikan dengan bahasa teman-teman sendiri misalnya. Nah, menentukan judul yang menarik, nah ini penting, coba tentukan judul yang menarik pada artikel Anda. Nah, sekarang langsung membuat outline aja ya, outline-nya ya, bagaimana cara membuat outline ya, Anda eret-eret sendiri sebelum menulis itu, tentu bagian awal ya,
bagian awal membuat kasus atau cerita, misalnya tentang apa, ditulis dulu. Outline-nya ini seret atau kasih satu, bagian awal ya, anggap itu satu, itu nomor satu adalah bagian awal, tulis katakanlah itu kasus penggunaan kata ubah dan rubah gitu, yang salah misalnya. Yang dua, nomor dua, bagian tengah itu menjelaskan kesalahan sesuai dengan ejaan, ejaan resmi misalnya. Nomor tiga misalnya ya, penutup ya memberikan penekanan pada kesan, misalnya penggunaan itu salah, penggunaan kata rubah itu salah, kita perlu membiasakan yang benar, yaitu kata ubah misalnya gitu. Sederhana gitu aja ya. Nah, contoh outline atau ini banyak orang bahkan pejabat salah memakai kata ubah dalam bicara atau pidato resmi. Penggunaan kata ubah dan rumah sesuai ejaan resmi. Maksudnya ubah dan rubah ini ya, maaf salah ketik. Kemudian perlunya membiasakan berbahasa yang benar lagi baik. Nah, ini contohnya, contoh dari artikel lepas yang saya pilihkan paling gampang ya, paling gampang. Jadi ada sekira 4 paragraf saja, udah cukup gampang ya. Misalnya ini ya, perubahan dapat, ini saya kutip dari laman Balai Bahasa Jawa Tengah ya. Merubah yang sulit diubah, tapi judulnya nanti ditulis di akhir ya. Perubahan dapat terjadi dalam berbagai bidang atau tatanan kehidupan demi tercapainya tatanan yang mapan bla 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 bla. Oleh karena itu sering terdengar kalimat-kalimat yang memakai kata merubah. Perhatikan kata berikut. Kamu harus berusaha merubah kebiasaan burukmu. Kita tidak dapat merubah peraturan dengan seenaknya. Nah, ini kemudian ini memberikan contoh kasus ya, tetapi nggak jelas kasusnya sesungguhnya ya. Kalau misalnya Anda punya kasus sendiri, ya itu perlu diceritakan secara lebih enak, cair, menarik ya. Nah, ini kemudian paragraf ketiga itu menganalisis bahwa kalimat atau contoh kalimat 1 dan 2 itu tidak benar. Karena menurut KBBI yang benar itu bukan merubah tapi mengubah. Nah, kalau merubah itu menjadi seperti rubah. Nah, yang benar adalah mengubah ya. Nah, itu yang benar itu dijelaskan di kalimat ketiga. Kira-kira begitu. Ini contohnya. Nah, apa nanti tugas dari teman-teman? Tugas dari teman-teman adalah, ini saya ketikkan ya tugasnya ya. Ini untuk, jadi ada beberapa pertemuan kita fokus pada tugas ya nantinya untuk UAS juga. Nah, tugasnya apa? Menulis artikel lepas ya minimal paling tidak, atau kita sepakati aja 4 ini saja ya, 4 paragraf saja, paragraf pendek ya. Kemudian atau maksimal 4 paragraf. Maksimal 4 paragraf. Nah, tema atau topik bebas. Tema atau topiknya bebas, bisa tentang bahasa, lingkungan, bisa tentang kebahasaan atau isu lingkungan misalnya. Kemudian ini nanti artikel yang setelah dikumpulkan ya, artikel ini dikumpulkan saja minggu depan
saat pertemuan kelas. Nah, pertemuan lagi kita kumpulkan, kita lihat di pertemuan kelas nanti kumpulan artikel akan kita terbitkan. Jadi kumpulan artikel akan kita terbitkan nanti ya. Nah, begitu pengumpulannya seperti biasa di Google Drive. Nah, minggu depan kita akan membahas membahas tentang hasil dari tulisan Anda. Terserah, bebas temanya apa. Coba kita menulis artikel lepas, nanti penilaian UAS akan saya ambil dari bagaimana Anda menulis artikel. Saya cek juga dengan tentu saja plagiarismenya, jangan sampai cuma 4 paragraf aja. Ini misalnya Anda harus copy paste dari yang lain dan seterusnya, jangan ya. Oke, saya ingin melihat cara Anda menulis. Minimal memulai menulis 4 paragraf itu menunjukkan bahwa Anda mampu menulis dengan concise, berkaitan antara satu dengan paragraf yang lainnya, antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Baik, sekian itu saja untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjutkan pada minggu depan, dan mohon masing-masing PJ untuk mengirimkan nama-nama mahasiswa yang tidak hadir pada atau belum, atau ya kalau kita akhiri sekarang ya berarti yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Itu saja, terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera. Jaga kesehatan semuanya.